Operasi pada bilangan pecahan yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Pada pecahan biasa, jika penyebut sudah sama, maka pembilang langsung dijumlahkan atau dikurangi. Jika penyebutnya berbeda, maka kita ubah terlebih dahulu ke pecahan yang senilai dengan penyebut yang sama. Agar lebih paham, saya berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, 1/4 tambah 3/4. Kita lihat penyebutnya sama yaitu 4, maka pembilangnya boleh langsung dijumlahkan. 1 ditambah 3/4, hasilnya adalah 4/4 atau 1. Contoh kedua, 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurangi 2 1/6. Kita jadikan bentuk pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 21/4 ditambah 5/3 dikurangi 13/6. Kita lihat penyebutnya adalah 4, 3, dan 6. Kita ubah ke bentuk KPK-nya. KPK dari 4, 3, dan 6 adalah 12. Jadi 4 akan menjadi 12 kalikan 3. 3 akan menjadi 12 dikalikan 4. Dan 6 akan menjadi 12 dikalikan 2. Sehingga kita peroleh 21 dikalikan 3 hasilnya 63, 5 kali 4 hasilnya 20, dan 13 kali 2 hasilnya 26. Sehingga diperoleh 63 ditambah 20 dikurangi 26/12. Sama dengan 57/12. Kemudian kita jadikan ke bentuk pecahan campuran menjadi 4 9/12, atau kita sederhanakan menjadi 4 3/4. Pada pecahan desimal, penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan penjumlahan atau pengurangan bersusun. Yang wajib diingat adalah setiap angka penyusunnya harus diletakkan pada tempat yang sesuai. Contohnya, 0,875 ditambah 1,32. Jika kita tuliskan seperti ini, benar atau tidak? Salah ya, karena letak angka penyusunnya tidak tepat. Terus yang benar bagaimana? Seperti ini. Jadi, jika ada tanda koma di atasnya, di bawahnya persis harus lurus ada tanda komanya. Kalau sudah seperti ini, baru kita tambahkan satu persatu urut dari yang paling kanan. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 2, 9. 8 ditambah 3, 1, nyimpan 1. Lalu 1 tambah 0 tambah 1, hasilnya 2. Kemudian letakkan tanda komanya sehingga diperoleh bilangan 2,195. Operasi pada bilangan pecahan berikutnya yaitu perkalian. Pada perkalian dua pecahan biasa, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Sebagai contoh, 3/10 kali 1/5. Agar lebih jelas, kita berikan terlebih dahulu. Kalian juga bisa melihat ilustrasi ini di buku paket. Untuk pecahan yang pertama yaitu 3/10. Sebuah persamaan kita bagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dari 10 bagian yang sama besar itu, ada 3 bagian yang diarsir. Inilah yang disebut pecahan 3/10.
Kemudian untuk pecahan berikutnya 1/5, sebuah persegi panjang dengan ukuran yang sama, kita bagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Kemudian salah satu bagiannya kita arsir, sehingga inilah yang disebut dengan pecahan 1/5. Kemudian untuk perkalian 3/10 kali 1/5, artinya kita cari daerah yang dua-duanya diarsir dari dua persegi panjang tadi. Ini bisa kita lihat persegi panjangnya dibagi menjadi 50 bagian yang sama besar, dan bagian yang diarsir dua-duanya ada 3 bagian. Jadi 3/10 kali 1/5 sama dengan 3/50. Atau kalau kita kerjakan langsung dengan perhitungan, 3 kali 1 per 10 kali 5. Contoh perkalian bilangan pecahan yang pertama adalah 1/2 kali 3/4. Pecahan campuran 1/2 dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Diperoleh 3/2 kali 3/4. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, sehingga diperoleh 9/8. Dari sini kita lihat bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan ini kita jadikan pecahan campuran terlebih dahulu, sehingga diperoleh 1/8. Contoh kedua perkalian bilangan desimal 2,5 kali 3,17. Kita gunakan perkalian bersusun. Untuk memudahkannya, bisa kita tuliskan seperti ini. Bilangan dengan angka penyusun yang lebih banyak kita letakkan di bagian atas. Hal ini boleh karena pada perkalian berlaku hukum komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Kemudian, agar lebih mudah lagi, tanda koma tidak perlu kita tuliskan. Nanti setelah hasilnya selesai baru kita pertimbangkan. Nah, langkah pertama kita kalikan satu persatu terlebih dahulu. 7 kali 5 hasilnya 35. Tuliskan 5 sisa 3. Berikutnya 1 kali 5 hasilnya 5 ditambah 3 yang tadi diperoleh 8. Lalu 3 kali 5 hasilnya 15. Setelah itu 7 kali 2 hasilnya 14, kita tuliskan 4 sisa 1. 2 kali 1 hasilnya 2 ditambah yang 1 tadi, maka kita tuliskan 3. Dan yang terakhir 3 kali 2 hasilnya 6. Setelah itu kita tambahkan satu persatu dari yang paling kanan. 5, kemudian 8 ditambah 4 hasilnya 12, sisa 1. 1 tambah 5 tambah 3 hasilnya 9. Yang terakhir 1 tambah 6 hasilnya 7. Baru setelah ini kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma, maka kita urutkan dari yang kanan 1, 2, 3. Jadi kita peroleh hasil 2,5 kali 3,17 sama dengan 7,925. Operasi pada bilangan pecahan yang berikutnya yaitu operasi pembagian. Pada pembagian dua pecahan biasa, A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C, sama dengan
A kali D per B kali C. Agar lebih jelas, ada satu contoh nih. 10/9 dibagi 1, 2/3. Langkah pertama apa ya? Oke, tepat sekali. 1, 2/3 kita jadikan pecahan terlebih dahulu. 10/9 dibagi 5/3 sama dengan 10/9 kali 3/5. Nah, anak-anakku, kalian boleh mengerjakannya dengan cara pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, kemudian terakhir disederhanakan. Tapi kalian juga boleh mengerjakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan, di atas ada bilangan 10 dan di bawah ada bilangan 5. Maka masing-masing bisa kita bagi menjadi 5. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, 5 dibagi 1. Kemudian diperhatikan pada pembilang ada bilangan 3 dan pada penyebut ada 9. Jadi ini masing-masing juga bisa dibagi, yaitu dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi kita peroleh bilangan yang merupakan hasil dari 10/9 dibagi 1, 2/3 adalah 2/3. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, materi selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali masalah yang berkaitan dengan materi ini. Jadi saya tidak akan mungkin jika akan menerangkannya semua. Saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Dengan sifat-sifat dan dengan langkah-langkah yang sudah kalian pelajari, saya harapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan ini dengan usaha kalian sendiri. Contoh yang pertama, menentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah 48 ditambah 49 dan terakhir ditambah 50. Kita bisa menghitungnya satu persatu dari yang paling kiri. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 6 21 dan seterusnya. Namun jika menggunakan sifat itu, kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat operasi hitung penjumlahan untuk menyederhanakan masalah ini. Sifat yang kita gunakan sifat komutatif dan asosiatif. Perhatikan bilangan yang paling kiri dengan yang paling kanan kita jumlahkan. 1 ditambah 50 sama dengan 51. Kedua dari kiri dengan kedua dari kanan kita jumlahkan. 2 ditambah 49 sama dengan 51. Kemudian 3 dari kiri dengan 3 dari kanan. 3 ditambah 48 hasilnya 51. Ternyata masing-masing pasangan jika kita jumlahkan menghasilkan bilangan 51. Demikian juga untuk bilangan-bilangan selanjutnya. Bisa kita tuliskan 1 ditambah 50, 2 ditambah 49, 3 ditambah 48 dan seterusnya sampai bilangan yang terakhir adalah yang berada di tengah, yaitu 25 ditambah 26. Masing-masing pasangan menghasilkan bilangan 51. Ada berapa pasang berarti ya dari 1 sampai 50? Ya, ada 25 pasangan. Karena dari 1 sampai 50 berarti ada 50 bilangan, masing-masing dipasangkan
berarti ada 25 pasang. Saya ulangi, bilangannya dari 1 sampai 50 masing-masing dipasangkan sehingga ada 25 pasang. Dan dari setiap pasangan ternyata menghasilkan bilangan 51. Jadi bisa kita tuliskan 25, 51 dan diperoleh hasil akhir adalah 1275. Contoh kedua, pada sebuah acara bakti sosial, Ina mendapat tugas membagikan 30 kg gula pasir secara merata kepada kelompok masyarakat yang tertimpa bencana alam. Tiap keluarga mendapatkan 1,5 kg gula pasir. Berapa banyak kepala keluarga yang menerima pembagian gula tersebut? Untuk menjawabnya, perhatikan ilustrasi berikut. Ada 30 kg gula pasir yang dibagikan kepada sejumlah keluarga. Masing-masing keluarga mendapatkan 1,5 kg. Berarti 30 kg gula pasir itu dibuat kemasan kecil 1,5 kilograman. Seperti ini. Jadi, banyaknya kepala keluarga yang menerima sama dengan banyaknya kemasan gula 1,5 kg. Untuk mencarinya, kita peroleh dengan cara 30 kg dibagi 1,5 kg. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, 1,5-nya menjadi 3/2. Kemudian kita peroleh 30 kali per 3. 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. 10 dikalikan 2 menghasilkan 20. Berarti 30 kg gula pasir jika dibuat kemasan menjadi 1,5 kilograman adalah sebanyak 20 kemasan, atau dengan kata lain, banyaknya kepala keluarga yang menerima pembagian gula tersebut adalah 20 orang. Contoh yang ketiga, dalam suatu tes matematika yang terdiri dari 50 soal, ditetapkan aturan penilaian sebagai setiap menjawab soal dengan benar diberi skor 4, menjawab salah diberi skor negatif 1, dan tidak menjawab diberi skor 0. Ita mengikuti tes tersebut dan dapat menjawab 38 soal dengan 20 soal dijawab dengan benar. Berapakah skor yang didapatkan Ita? Untuk menjawabnya, perhatikan ada 50 soal. Ita menjawab dengan benar sebanyak 28 soal. Ita menjawab salah, berarti semua yang dia jawab 38 dikurangi dengan jawaban yang benar, yaitu 28. Saya ulangi. Jumlah soal yang salah adalah jumlah yang dia kerjakan dikurangi jumlah yang benar. 38 dikurangi 28, hasilnya 10. Kemudian soal yang tidak dia jawab adalah 50 dikurangi 38 sama dengan 12. Setelah itu kita hitung satu persatu. Setiap jawaban yang benar dikalikan 4. Berarti 28 dikalikan 4 hasilnya 112. Kemudian setiap jawaban yang salah skornya negatif 1. Berarti 10 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 10. Dan yang terakhir, setiap yang tidak dijawab diberi skor 0. Berarti 12 dikalikan 0 hasilnya 0. Setelah itu dijadikan satu, perhitungannya diperoleh 112 dikurangi 10
Hasilnya adalah 102. Berarti jumlah skor yang didapatkan Ita adalah 102. Contoh keempat, Pak Amir memiliki sebidang tanah dengan luas 500 meter persegi. Tanah tersebut akan dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut. Setengah bagian untuk bangunan rumah, 2/5 bagian untuk taman dan garasi mobil, sisanya dibuat kolam renang. Hitunglah luas tanah yang digunakan untuk membuat kolam renang. Untuk menjawabnya ada dua cara. Yang pertama, kita cari satu persatu luas dari setiap bagian. Untuk bangunan rumah, setengah bagian berarti 1/2 kali 500 sama dengan 250. Bagian berikutnya untuk taman dan garasi mobil, 2/5 kali 500 sama dengan 200. Maka sisanya untuk kolam renang berarti 500 dikurangi 250 dikurangi 200. Diperoleh hasil akhir 50 meter persegi. Cara yang kedua, pengurangan di perbagiannya kita hitung terlebih dahulu. Luas tanah untuk kolam renang adalah sisa dari seluruh tanah. Jadi bisa kita tuliskan dengan 1 dikurangi 1/2 dikurangi 2/5. Kemudian kita samakan penyebut 2 dan 5 adalah 10 kpk-nya. Jadi kita tuliskan satunya menjadi 10/10, 1/2-nya menjadi 5/10, dan 2/5 menjadi 4/10. Karena penyebutnya sudah sama, maka bagian pembilangnya boleh dikurangkan. 10 dikurangi 5 ini 4. Hasilnya adalah 1/10 bagian. Tinggal kita cari 1/10 bagian itu berapa meter persegi. Berarti 1/10 kali 500. Hasilnya 500 meter persegi. Menggunakan cara apapun, jika langkahnya sudah benar, pasti akan menghasilkan hasil yang sama. Begitu ya anak-anak.